berjalan, melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang akan berurutan sepanjang 3 minggu ke depan. Yaitu bicara tentang kunci untuk masuk ke kerajaan surga. Saya percaya semua kita mau masuk kerajaan surga. Dan kita perlu tahu bagaimana kuncinya untuk kita bisa sampai masuk kerajaan surga. Mari saudara kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kepercayaan yang kembali Tuhan berikan untuk kami mendengar firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kunci agar kami masuk dalam kerajaan-Mu. Sebab itulah kerinduan semua kami untuk sampai pada tujuan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan bicara tadi kunci untuk masuk kerajaan surga. Kita akan baca di dalam ayat firman-Nya Matius 16 ayat ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, jadi keputusan surga itu ditentukan oleh keputusan saudara hari ini. Dengan apa saudara mengikatkan diri hari ini? Kalau saudara mengikatkan diri di dalam dunia ini, yaitu bicara terikat dalam gereja lokal, menjadi pelayan Tuhan dengan taat, tekun dan setia, punya identitas yang jelas. Saya percaya di surga juga saudara punya identitas. Yaitu nanti dicatat di situ. Nama saudara, gereja lokalnya di mana. Terus melayani sebagai apa. Nah, nanti di situ akan bisa dilihat bagaimana pelayanan saudara. Apakah saudara adalah seorang yang taat? Apakah saudara seorang yang tekun? Apakah saudara orang yang setia? Ataukah sebaliknya? Semua akan dilihat ketika saudara mengikatkan diri. Contoh ya, seperti waktu saudara sebelum bekerja, saudara bebas. Enggak ada ikatan yang mengikat saudara untuk bangun pagi. Tetapi ketika saudara mulai masuk bekerja, tanda tangan kontrak kerja, dan saudara mengikatkan diri dalam sebuah perusahaan, disitulah awal di mana perusahaan akan menilai saudara. Di situ akan dinilai sebagai karyawan, apakah saudara suka terlambat, apakah saudara orang yang rajin, orang yang giat bekerja, orang yang taat. Nah, semua tuh dinilai ketika saudara mengikatkan diri. Tapi waktu belum bekerja saudara bebas. Mau bangun siang, mau jalan ke sana sini, saudara tidak terikat. Tapi ketika saudara mengikatkan diri dengan pekerjaan, saudara harus bangun lebih pagi lagi. Macet pun saudara harus terobos. Saudara harus lewati sepanjang hari 8 jam di kantor saudara untuk bekerja. Nah, itu semua harus jalani ketika saudara mengikatkan diri. Begitu juga saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ketika saudara mengikatkan diri dalam melayani pekerjaan Tuhan di sebuah gereja lokal, di situ saudara akan mulai terlibat dengan aturan-aturan dalam gereja. Contoh, kalau di gereja kami itu setiap para pelayan Tuhan harus datang setengah jam sebelumnya. Setelah itu harus mengikuti ibadah minimal 2 kali. Dan harus mengikuti doa pengurapan pelayan jemaat. Dan ikut kul dan beberapa syarat lainnya. Nah, dulu waktu belum melayani bebas. Saudara mau datang jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 itu terserah suka-suka. Kalau masih mau bangunnya agak siangan ya saudara bisa ikut ibadah kedua. Atau saudara mau jalan-jalan duduk, saudara bisa ikut ibadah ketiga. Tetapi ketika saudara melayani Tuhan, saudara sudah tidak bebas. Tapi ketahuilah saudara, apa yang kau ikat di bumi itu yang akan terikat di surga. Nah, maka dikatakan di sini di ayat 19, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Waktu engkau melepaskan diri dan kau berkata gak mau melayani Tuhan lagi, bebas lepas ikatan, saudara pun di surga terlepas. Jadi oleh karena itu jangan sampai
apa yang saudara lakukan, yaitu mengikatkan diri hari ini dalam melayani pekerjaannya, jangan sampai terlepas di surga ketika saudara melepaskan diri di bumi ini. Maka sejak mengikatkan diri, disitulah awal dari penilaian Tuhan untuk memperhitungkan kenaikan level dan upah saudara. Kalau orang bekerja sebagai staff, beda gajinya dengan seorang manajer, beda gajinya dengan seorang bos atau direktur. Nah, kenaikan level akan menentukan kenaikan upah. Begitu juga saudara, mungkin kita pikir, saya gak ada upahnya melayani di gereja Tuhan. Siapa bilang? Tuhan janji dan saya menikmati janji Tuhan itu. Mungkin saya gak mendapat dari apa yang saya lakukan dalam melayani, tetapi justru saya melihat Tuhan menyertai, memberkati, dan janjinya itu digenapi dalam kehidupan saya. Demikian juga pastinya dengan saudara. Tuhan tidak seperti pada masa zaman Jepang ada dikatakan kerja rodi begitu ya, romusha, ada kerja paksa. Nah enggak, di mana bekerja tidak memberi upah. Oh tidak, Tuhan kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih adil dari siapapun yang ada di muka bumi ini. Jadi percayalah, ketika engkau melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, mungkin kau gak mendapatkan dari apa yang kau lakukan. Tapi lihatlah, Tuhan berkata, harta kekayaan di dalam rumahmu, anak cucumu perkasa jadi angkatan diberkati Tuhan. Tuhan lindungi, jaga, luputkan dari mara bahaya, dari malapetaka, dari sakit penyakit, dari penyakit menular. Tuhan janji saudara. Bukankah ini nilainya jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa dapat dari dunia ini? Kalau orang udah sakit saudara, masuk rumah sakit, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan? Apalagi kalau udah ICU, 1 hari 25 juta, 2 hari 50, tinggal ngitung aja saudara. Jadi kalau saudara pikir dan renungkan itu, betapa mahalnya Tuhan sudah membayar hidup saudara dengan nafas yang Tuhan berikan hari ini. Dengan kesehatan, dengan jantung yang berdetak dengan normal, dengan paru-paru saudara, dengan ginjal saudara. Tuhan sudah memberikan sangat amat besar buat saudara melalui penyertaan, perlindungan, dan penjagaannya. Anak-anak kita sehat itu karena Tuhan. Coba kalau narkoba, berapa banyak yang harus dihabiskan dari apa yang ada pada kita karena anaknya narkoba. Jadi oleh karena itu bersyukurlah untuk kemurahan Tuhan yang memelihara hidup saudara hari ini. Dan saya percaya bahwa semakin saudara bertekun, semakin saudara naik dalam level iman saudara, semakin besar juga berkat yang Tuhan percayakan buat kita semuanya. Apa yang dikatakan dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yaitu apa? Ketika kita mengundurkan diri. Ketika kita berkata gak mau lagi melayani Tuhan. Maka ikatan kita di surga pun terlepas. Jangan sampai dikatakan Wahyu 3 ayat 11. Pegang apa yang ada padamu. Jangan sampai terlepas. Jadi kalau hari ini saudara sudah ada di posisi melayani Tuhan, tetaplah melayani Tuhan dalam ketekunan. Ketika engkau mengalami proses, hadapi setiap prosesmu dan ingatlah kembali firman-Nya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Engkau tidak akan pernah sampai kenaikan level imanmu semakin bertambah, meningkat dan meningkat kalau engkau tidak mau atau tidak menerima aniaya. Dikatakan Paulus, dikatakan menyiram, Apolos dikatakan menanam, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Kalau dikatakan 2 Timotius 3 di ayat 10 perikop di atas berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi iman bertumbuh karena penganiayaan. Kalau tadi dikatakan Tuhan yang memberi pertumbuhan, berarti aniaya itu atas izin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi untuk apa? Memberi kesempatan iman saudara bertumbuh. Asalkan kau bertindak seperti apa kata kitab suci. Nah itu saudara, hendaklah kita belajar berpikir sebagaimana kerajaan surga mengajar kita. Nah, jangan ada yang mengundurkan diri. Jadi langkah awal untuk masuk kerajaan surga adalah pertama, ikatkan diri kita dengan surga melalui keterikatan kita dalam gereja lokal, dalam melayani pekerjaannya dalam komunitas saudara seiman. Mengikatkan diri dalam komunitas rohani, mengikatkan diri dalam melayani pekerjaan Tuhan. Disitulah awal penilaian. Semua sedang dilihat, semua sedang dinilai. Respon-respon kita ketika ada proses, ketika ada gesekan, ketika ada aniaya, dikatakan ketika ada masalah. Di situ bos kita yaitu Tuhan Yesus sendiri akan menilai, akan melihat. Mazmur 53 ayat 3 berkata,
Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya, mata Tuhan memandang dari surga ke bumi melihat kepada anak manusia, itu saudara dan saya. Apakah kita seorang yang berakal budi yang bijaksana dan mencari Allah? Kalau saudara adalah orang yang berakal budi, yaitu orang yang bijaksana, yang melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya, saya percaya saudara akan tetap mencari Allah. Jadi itulah saudara yang harus saudara dan saya lakukan. Ikatkan dirimu dengan surga melalui keterikatanmu akan gereja lokalmu hari ini. Akan melayani pekerjaannya. Akan komunitas saudara seiman yang ada di gereja lokal. Ikatkan dirimu di situ. Jadi jangan bilang nggak mau tertanam nanti takutnya nggak bisa. Jangan berpikir jatuh sebelum engkau melangkah. Ketika sebelum melangkah engkau sudah berpikir gagal, maka engkau tidak akan pernah mau melangkah. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah engkau melangkah untuk melakukan segala hal yang baik. Berikutnya saya percaya dikatakan Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata turut bekerja artinya kita memulai melangkah, berikutnya Tuhan turut bekerja. Membantu saudara untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di depanmu. Tuhan itu sumber saudara. Fokuslah kepada Tuhan, prioritaskanlah Tuhan. Berikutnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, carilah dahulu bicara prioritas. Kerajaan Allah bicara bukan makan dan minum, tapi kebenaran, damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kebenaran bicara tentang praktek firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara melakukan demikian, maka Tuhan berkata semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wow saudara, ya itu janji. Jadi oleh karena itu, langkah awal untuk masuk kerajaan surga pertama, ikatkan dirimu dengan surga melalui keterikatan kita kan gereja lokal. Yang kedua dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya? Air bicara tentang baptisan air. Saudara sebagai orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memberi dirimu dibaptis. Baptisan seperti apa? Baptisan Tuhan Yesus. Seperti apa baptisan Tuhan Yesus? Dikatakan Yesus setelah dibaptis ia keluar dari air. Artinya dia masuk. Setelah itu dikatakan di dalam Roma yang Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Orang yang dikubur itu saudara tentunya bukan hanya kepalanya aja atau tangannya atau kakinya aja. Dikuburkan berarti seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan baptisan sendiri asal kata baptiso artinya dicelupkan, ditenggelamkan. Nah maka dikatakan baptisan itu adalah perlambang, dikatakan keluar Yesus setelah dibaptis keluar dari dalam air. Dan baptisan Tuhan Yesus bicara tentang telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah itulah baptisan. Masuk ke dalam air, dikuburkan, lalu dibangkitkan dan menjadi manusia yang baru. Nah itulah yang seharusnya saudara dan saya lakukan, yaitu baptisan Tuhan Yesus, atau kita katakan sekarang baptisan selam. Bukan menurut denominasi gereja tertentu, tapi menurut apa kata kitab suci. Nah inilah saudara lakukan, dilahirkan dari air dan roh. Bicara roh adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus tidak didapat dari manusia atau hanya karena penumpangan tangan manusia. Tapi baptisan Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya sesuka hatinya. Maka dikatakan dalam Lukas yang ke-11 ayat ke-13. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya,
Dikatakan tadi di dalam Lukas yang ke-11 ayat ke-13 dikatakan seorang bapak kandung manusia aja, bapak manusia aja, bapak yang jahat aja gak mungkin ngasih yang jahat kepada anaknya. Apalagi bapak di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang memintanya. Jadi artinya saudara hanya perlu minta Roh Kudus, maka Roh Kudus akan diberikan kepada saudara dan saya. Dan itu adalah janji Tuhan. Nah, dikatakan kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kita tidak bisa masuk surga. Wow, saudara catat, saudara. Jadi saudara harus dilahirkan kembali dari air dan roh, yaitu bicara baptisan Roh Kudus. Dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Minta saudara. Jadi jangan bilang di gereja saya gak ada bahasa roh begitu. Bukan bicara denominasi gereja. Ini bicara janji. Tuhan berikan kepada para murid pada saat dikatakan hari raya Pentakosta. Ketika mereka berkumpul dan berdoa di sebuah loteng Yerusalem. Saat itu dikatakan terdengar bunyi desiran angin. Dan lidah-lidah api turun atas setiap para murid. Dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Setelah itu mereka hidup diubahkan Tuhan. Setelah itu Petrus bangkit berdiri berkata-kata dengan penuh kuasa. 2-3 menit berkata-kata 3.000 orang dimenangkan. Wow saudara. Kita sedang menantikan Pentakosta ketiga. Lawatan Tuhan yang terbesar dan terakhir. Nah inilah saudara, harus saudara punya materai. Yaitu dikatakan dilahirkan dari air dan roh supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Nah jadi dikatakan itulah yang harus kita lakukan. Seperti dikatakan Kisah Para Rasul 19 ayat 2-6. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada mereka, orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Jadi dikatakan pada saat dikatakan Paulus sampai di Efesus dan bertanya kepada jemaat di sana, sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau menjadi percaya? Mereka bilang belum, bahkan kami belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Coba saudara perhatikan apa perkataan Paulus berikutnya. Kalau gitu dengan baptisan mana? Berarti antara Roh Kudus dengan baptisan itu ada hubungannya saudara. Ketika mereka katakan bahwa kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Maka dikatakan Paulus baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Tapi kamu harus dibaptis dalam baptisan Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maka dikatakan mereka memberi diri kembali mereka untuk dibaptis. Jadi mereka sudah dibaptis dalam baptisan Yohanes. Yaitu baptisan tanda pertobatan. Dan mereka harus dibaptis kembali dalam baptisan Tuhan Yesus. Masuk ke dalam air, dikuburkan dalam kematiannya, dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Dan ketika mereka memberi diri mereka dibaptis, maka pada saat itu juga turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 5. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, air bicara langkah iman saudara menerima Yesus. Dan dosa semua saudara diampuni. Lalu berikutnya Roh Kudus turun atas saudara dengan satu tanda, yaitu berkata-kata dengan bahasa yang baru. Nah inilah yang Tuhan minta, yaitu 2 syarat pertama yang kita akan bahas hari ini. Bicara untuk masuk kerajaan surga, pertama saudara harus mengikatkan diri saudara di surga melalui keterikatan saudara akan gereja lokal, akan pelayanan, akan komunitas iman atau komunitas rohani. Yang kedua, saudara harus dilahirkan dari air dan roh. Seberapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Sangat penting saudara. Kita baca Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ketika kita percaya kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Materai, Roh Kudus adalah materai. Artinya materai adalah tanda sah kepemilikan. Jadi saudara, tanda bahwa saudara sah menjadi milik kepunyaan Tuhan adalah Roh Kudus. Jadi saudara harus minta Roh Kudus. Bagaimana caranya? Rindukan Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan Roh Kudus sangat penting. Karena Roh Kudus adalah materai, tanda sah kita milik kepunyaan Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus adalah jaminan, saudara. Kata jaminan artinya saudara sudah dijamin. Asal kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka jaminannya adalah kita akan memperoleh seluruhnya, yaitu sempurna, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun ketika kita ada dalam ketekunan. Ya, saudara, dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Asal kau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, engkau tetap dalam ketaatan, engkau mau mendengar apa kata Roh Kudus, engkau tidak melawan, tidak memberontak. Saya percaya dalam ketekunan engkau akan memperoleh, karena Roh Kudus itu adalah jaminan. Pasti masuk surga, ya saudara. Dan seberapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Kata penolong artinya ketika engkau perlu pertolongan, ketika engkau ada dalam masalah, ketika engkau dalam kesulitan, Tuhan adalah penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Penolong artinya dia pasti bisa menyelesaikannya, saudara. Daud berkata dalam Mazmur ke-46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud berani berkata dikatakan Tuhan itu adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa? Karena dia selalu melihat pertolongan Tuhan di tengah masalah yang dihadapinya. Roh Kudus dikatakan juga dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Roh Kudus itu dikatakan mengajar, mengingatkan kita, saudara. Dan Roh Kudus itu membantu kita dalam berkata-kata pada saat mengalami aniaya. Bahkan kita digiring dan diserahkan kepada pemuka-pemuka agama, dikatakan Matius 10. Jadi gak usah takut apa yang kau harus katakan. Karena Roh Kudus pada saat itu juga dia akan membantu kita untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Artinya memberi kesempatan untuk kita menyaksikan tentang Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus meneguhkan setiap kesaksian yang diberitakan tentang Tuhan. Dan dikatakan Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagaimana cara kita berdoa? Kadang-kadang kita udah mentok mau doa apa lagi. Tetapi dikatakan jika engkau penuh Roh Kudus yang akan membantu engkau berdoa bahkan dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Mengalir begitu rupa doa-doa yang kau naikkan itu bukan karena kau berdoa, kau bisa berdoa. Nah, inilah saudara kuasa Roh Kudus. Kisah 13 ayat kedua. Beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, Roh Kudus itulah yang mengutus saudara untuk pergi. Kemana saudara diminta Tuhan untuk pergi, taat dan lakukan, dan pergilah dan beritakan saudara. Jadi oleh karena itu saudara, saya percaya Roh Kudus yang mengutus kita untuk kita pergi dan memberitakan Injilnya. Dan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 11. Yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Iya. Roh Kudus itulah yang memberikan karunia-karunia kepada kita semua orang-orang percaya. Jadi ketika saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan karunia-karunia. Dulu kalau saya lihat orang itu ngomong lancar, dengan begitu cepat dan gak salah, saya terheran-heran, terbingung-bingung dan saya bengong ngeliatin saudara. Tapi hari ini saya tahu, kalau hari ini saya dapat melakukannya, itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ketika saya katakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika saya katakan Tuhan ini saya, pakai saya bagi pekerjaanmu. Ketika saya katakan demikian kepada Tuhan, Tuhan mulai memperlengkapi saya. Tuhan mampukan saya berkata-kata dalam dan berdoa. Tuhan mampukan saya dengan keberanian untuk beritakan Injil. Nah, ini adalah karena Roh Kudus yang memperlengkapi saudara ketika saudara mau diutus. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Jadi kita lihat bagaimana karya Roh Kudus itu dahsyat. Oleh karena itu dikatakan jangan pernah menentang Roh Kudus. Karena akibatnya tidak akan diampuni. Ya, maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi oleh karena itu taatlah. Dikatakan Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Iya, salibkan daging dan hiduplah dipimpin oleh roh. Memang kadang gak enak, sakit ya. Saudara harus sangkal diri. Tapi itulah, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau diperlengkapi Tuhan dan masuk surga, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin saudara sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Ya demikian sahabat penerobos, biarlah firman Tuhan hari ini di sesi pertama, yaitu kunci masuk kerajaan surga yang pertama. Masih ada 2 kunci lainnya, saudara boleh ikuti di minggu depan. Yaitu bicara kunci masuk kerajaan surga kedua dan ketiga. Jadi oleh karena itu tetaplah saudara. Dikatakan 2 kunci yang kita belajar hari ini. Bagaimana masuk kerajaan surga, ikatkan dirimu dengan surga melalui keterikatanmu dalam gereja lokal, dalam melayani, dalam komunitas iman atau komunitas rohani. Dan yang kedua, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau 2 hal ini saudara sudah ikuti, paling tidak engkau sudah memenuhi kunci masuk kerajaan surga pertama. Masih ada yang kedua dan ketiga. Ya saudara, biarlah itu menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kalau hari ini mungkin di antara sahabat penerobos ada begitu sulit untuk mengikatkan diri atau menanamkan dirimu kepada gereja lokal atau kepada komunitas saudara seiman atau di dalam pelayanan, mari hari ini ambil keputusanmu. Kalau hari ini engkau belum mengambil keputusan untuk dibaptis, segeralah ambil keputusan untuk memberi dirimu dibaptis dalam baptisan Tuhan Yesus, dan engkau minta Roh Kudus turun atasmu. Tuhan Yesus berkati. Mari saat ini angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah kami terima. Hari ini kami belajar 2 hal. Bagaimana kami untuk bisa masuk kerajaan surga. Di mana kami mengikatkan diri dengan surga. Dengan menanamkan diri dalam gereja lokal. Dalam melayani pekerjaanmu. Dan terikat dalam komunitas saudara seiman. Dan kami mau memberi diri kami dibaptis dalam baptisan air. Dan kami minta Roh Kudus memenuhi kami. Agar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, sebab Engkau yang mengajar, membimbing, menuntun. Dan membawa kami sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Biarlah roh yang berkobar-kobar ada pada setiap kami. Untuk kami melakukan 2 kunci yang kami pelajari hari ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerimanya. Haleluya. Amin. Sahabat penerobos, kami mengadakan pemuritan setiap hari Selasa dan Kamis. Saudara yang mau mengikuti pemuritan melalui media Zoom, saudara boleh lihat nomor WA yang ada di bawah ini. Dan saudara bergabung, saudara boleh ketik di WA ini, saya mau ikut dalam pemuritan. Nanti saya akan kasih linknya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.